Proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Perdana Silbawan, absen 13 dari kelompok 1, mewakili sebagai moderator dari kelompok 2. Sebelum awakmu masuk go ke friendly. presentasi, disilakan. Morning everyone, my name is Azania, my roll number is 20. My name is Nova Bulan Roma, my roll number is 52. Hello, my name is Adil Kadakula, roll number 8. My name is Asata Katina Julatana, my room number is 2. My name is Adila Dini, my roll number is 7. My name is Amana Warisula, my number is 3. My name is Azna Pramana, my number is 6. My name is Alois Manda and my roll number is 50. My name is Alvia Pratama, my roll number is 4. My name is Awasifa, my number Hello everyone, my name is Kasyan Devanama, my roll number is 50. Hello everyone, my name is Rizan Yawal Manatoro and my roll number is 21. Baik, setelah sesi perkenalan kita akan masuk ke sesi presentasi. Untuk kelompok 2, silakan. Untuk yang pertama ada pengertian dari CNC router itu sendiri. CNC router ini adalah sebuah sistem otomatis di mana mesin pelaras yang dioperasikan oleh perintah dan diprogram menggunakan berikut dan disimpan di dalam media. Nah, fungsi mesin CNC ini sendiri adalah untuk memotong, menggrafir ataupun memberi marka. Mesin CNC router menggunakan marka pisau yang berada di kepala spindle dan dapat bergerak secara otomatis. Contoh produk yang dihasilkan oleh mesin CNC router sendiri adalah perangkat kelas-kelas ruang teori yang biasanya digunakan di SMK 4. Untuk latar belakang mesin CNC router sendiri, yang pertama yaitu untuk mempelajari cara kerja mesin CNC router dan sistem otomasinya untuk memotong dan membentuk suatu media. Yang kedua untuk mengembangkan suatu benda, prototipe ataupun mesin yang digunakan. Untuk tujuan ada dua. Satu, memahami cara kerja mesin CNC dalam memotong, membentuk dan menghasilkan benda kerja dengan presisi. Yang kedua, menambah nilai ekonomis dari suatu benda produk mesin yang sudah ada. Selanjutnya untuk spesifikasi. Jadi mesin CNC router ini menggunakan 2 power supply. Power supply yang pertama bertegangan 48 volt untuk menggerakkan motor spindle. Yang kedua bertegangan 24 volt untuk menyalakan motor stepper. Nah, yang kedua kecepatan dari motor spindle ini bisa diatur menggunakan dimmer. Nah, dimmer ini sebenarnya up to 50 volt, tetapi karena tidak ada power supply yang bertegangan 50 volt, jadi kita pakai 4 volt. Yang ketiga, rangkanya kita menggunakan aluminium profile berukuran 75 kali 50 cm. Penjelasan ini, kelompok kami akan mengembangkan mesin CNC router yang terlihat di SMK. Adapun yang kami lakukan dalam proses pengembangan yaitu yang pertama mengatur dan melakukan wiring sesuai dengan build 2011. Yang kedua mengganti baterai menjadi metal atau plat besi, dan yang ketiga mendaki untuk melindungi komponen dan listrik. Baik, berikutnya adalah cara penggunaan. Sesuai dengan poin yang pertama, kita wajib menyiapkan file vektor yang ingin digrafir atau digambar. Nah, untuk membuat file vektor yang ingin kita gambar sesuai dengan keinginan kita, bisa menggunakan salah satu aplikasi yang bernama Aspir. Nah, aplikasi tersebut dirancang khusus bisa membuat desain yang kita mau dan juga bisa mengatur ukuran bor yang akan digunakan. Kemudian poin kedua, setelah file vektor tersedia, langkah selanjutnya kita save file tersebut menjadi file extension yang bernama G-code. G-code sendiri adalah bahasa pemrograman. Tentunya bisa kita ubah melalui salah satu aplikasi bernama Notepad ataupun dengan aplikasi lain. Poin ketiga bisa dijelaskan oleh rekan saya. Jadi poin yang ketiga adalah
kita harus pasang komputer dan microcontroller CNC. Lalu perangkat lunak kontrol CNC sekarang akan menjalankan file di code dan memandu mesin untuk bergerak di sekitar objek untuk memotong yang sama. Jadi untuk skema sistem pada CNC router, PSU menyalurkan listrik dari PCB ke microcontroller dan komponen lainnya. Lalu komputer akan menginput kode atau program yang sudah kita input ke Arduino. Lalu Arduino akan menggerakkan axis motor atau spindle untuk merespon input yang dimasukkan. Untuk rincian anggaran biaya yang dikeluarkan itu berupa jasa dengan harga 90.000 dan Di kelompok kami juga memiliki divisi yang berbeda-beda, di antaranya yaitu yang pertama divisi mekanik yang bertugas untuk membuat desain dan merancang bentuk produk CNC router. Di divisi ini terdiri dari 6 orang, yaitu ada saya sendiri, Halo, Anya, Salsa, Alvino, Rasya, dan Siva. Kemudian yang kedua ada divisi elektro yang bertugas untuk mengatur dan mengendalikan semua aspek listrik dan elektronik dari mesin tersebut. Contohnya desain sistem kontrol, penangkaan kabel, sensor, dan saklar. Di divisi ini terdiri dari 5 orang, yaitu ada Putri, Azril, Aka, Noval, dan Aldi. Kemudian yang terakhir ada divisi program yang bertugas untuk menginstal dan menjalankan vertikal ke mesin serta mengkalibrasi mesin. Di divisi ini terdiri dari 1 orang, yaitu Awang. Nah, setelah itu kita memasuki di sesi timeline. Pada tanggal 25 September 2024 kita mulai mendesain dan merencanakan program. Dan setelah itu di tanggal 30 September 2024 kita mulai merancang body atau bentuk dari produk CNC router kita. Nah, setelah produk dan body kita jadi pada tanggal 9 Oktober 2024 kita mulai memasang bagian elektroniknya dan pemrogramannya. Nah, setelah tanggal 17 Oktober kita melakukan tes pada produk kita atau yang disebut trial and error. Baik, kesimpulan dari CNC router yang pertama adalah produk yang sudah ada mampu dikembangkan menjadi efisien dan efektif. Yang kedua adalah prinsip sederhana, hal ini mampu mempermudah proses maintenance menjadi lebih mudah. Yang ketiga, penambahan biaya yang dibutuhkan juga sepadan dengan membuat perubahan produk menjadi lebih lama. Yang keempat, penggantian material casing dan penambahan casing mampu menjadi keunggulan produk ini. Baik, setelah sesi presentasi kita akan masuk sesi tanya jawab untuk Bapak Guru Penguji. Persilakan. Baik, dari Bu Nanda. Kalau kalian sudah buat bikin gambar, terus gambarnya mana? Belum sama sekali. Desain kalau dari di penjelasan materi sudah lebih bagus dari yang sebelumnya ya. Gambaran kalian akan membuat apa? Cuma kalau yang dari wiring sebenarnya belum Iki mlebu kabeh ku guru. Gak masuk. Oh iya, Bu. di masing-masing kabelnya.
Lah aku di jajane. Aku. Aku ditawani nang Gunung Bokong. Orang ini ya. Aku heran kok rada aneh yo registrasi ini kan awalnya gini ya. Awalnya mau ke gunung mana, Mas? Ke Panderman ngono. Loh, ke Panderman atau ke Bokong ngono? Aku takut ini. Aja tapi lek kita ngomong kan itu kayak lintas gitu sama kalau lintas bayar lagi ngomong oh ya udah Panderman aja Gunung Baru itu no. Sitas kok plakate lu anyar iya suwe meku sik kae dek anu no iya buka jalur sik tas ngono cari ono anu babi kanan nomor menit ada no track e. Aku apa ya? Munggah terus ini lho. Tapi mek 3 jam. Budal mudun kon lu kira jam. Aja sak jam yo. Lah kok lapo bro sitan? Lapo nombre? Lapo ya? Aku dokumentasi ki, Bos. Kok iki mek 12 menit e ngulang meneh ya? Pertama ya, tentang ilmu itu katanya dijelasin nggak? Mungkin aku kurang ya. Nah, itu yang sebelah mana nih? Mereka buat motor, nah punya ini harusnya satu slide sendiri untuk menunjukin bahwa ini kajian. Saya lain. Ada nggak? Terus sama itu yang LAB tadi, ini salah paham ya. Kemarin aku bilang memang itu jasa, tapi jasa itu kan dikali berapa kali? Ya, berapa kalinya kan terkait sama timeline. Jadi kalau TAP ini tulis hari ini ya, Kena tripod ayo. Kesel ya. soalnya ya kan berapa hari kamu ngerjain ini? Memang tapi memang tadi saya lihat jurnalis belum ada kita bahas tentang ya Sejun yo. kita mau ngapain sampai pukul 8. Terus ya, sekarang coba yang revisi Engkon. mekanik sama elektro. Mungkin coba apa yang pengen kamu lakuin ini terkait dengan rencana kerja ya. Kalau segala segala ditempel tadi coba. Rencana kerja ketika atau dosen ya yang pakai
desain sama yang bagian mekanik coba nanti jelasin cara kerja nanti kalian mengerjakan proyeknya gimana kalau kerja rencana kerja yang lebih kompleks ke kasus yang sekarang yang terjadi kasusnya yang sekarang gimana jadi sebelumnya pembangunan rumah itu nggak dikasih tahu kenapa kok ganti metal ya jelasin ya Pak. Nah, itu kenapa kok perlu ganti metal Nopal loh, kue sak-esak enak gaya Nopal ini. jadi kenapa ganti ini kita ganti metal itu karena komponen itu sebenarnya komponen yang tricky Pak. Jadi ada kalanya komponen ini bisa rusak sewaktu-waktu. Misalnya kan stepper motor kan menghasilkan panas, jadi panasnya berlebih bisa mempengaruhi tadi ada rusak-rusaknya, makanya kita jadi metal ya. Oke, langkah kalian untuk membuat gantinya gimana? Desain. Si siapa? Salsa. Jadi kita pertama mendesain dulu sesuai ukuran kanti yang akan diganti. Sama kalian. Terus yang Jadi kalau sudah pas nanti kita desainnya lewat aplikasi objek. Aplikasi objek sesuai ukurannya yang ditentukan. Jadi bila desainnya sudah selesai nanti kita mau konsultasi lagi apakah sudah pas atau belum. jadi kalau itu nanti bagian desain itu sangat sering sekali ya nanti ya. Yo, lama lagi kudu ini. Karena Kita ngecas desain itu perlu ngetesnya untuk desain kita pakai mungkin perlu ditambahin nanti metode pengetesan mekanik yang kita lakukan kayak gimana ya nanti ya. Jadi dimensi itu kita gambar dulu, jadi jangan dicetak ke plat dulu, dicetak ke cetak binder tapi nggak diprint semua, potong sebagian saja yang pengen diuji dimensinya ya, lalu diprint jadi lalu dicoba apakah Marina kelompokmu yuk. dimensinya sudah oke. Kalau sudah oke kita baru konfirmasi dimensi. Iki cara mati ini sing ndi? Jadi metodenya Sing kotak apa sing bunder? desain, ngetes, Iki apa gaya apa iki Gondre? Masa foto? Ojo, dia apa dimati ya? Ojo dipitet. Ojo dipitet mati kok videoe. Wes, kok ae tak pitet iki kok. Nah, oh iya, foto aja. Iya. wiringnya sebenarnya nggak Iki menisan foto iso berarti. Tak foto aja sih. banyak kabel. Wah enak foto Sering nanti diskusi sama Bu Nada ya tentang kuil. Iya Pak. Dan mungkin waktu PS masukkan itu kuil apa saja yang terkait tentang yang Kena rolling nih. itu di Septian ya orangnya rolling. itu dimasukkan ke PPPAS itu aja sama metode pengetesan mekanik tadi. Kon kirim nang grup yo. Kon kirim nang grup yo. Arek-arek kon delok aku mau moro. Sama timeline
Apa ndak aku iki? Gambar yang ada di sini ini akan coba dimasukkan. Bawa on. Bil rolling. Paling ini rolling. Sing ngena kon. Untuk ini memang tadi saya yang lewat review kerja alatnya mana? Enggak ono. Hah? Aja ngawur kon iki kok. Jadi memang yang paling penting sebenarnya sama ya, sama dengan kalau satu tadi reviewnya. Jadi supaya nampak, sangat nampak progres kalian itu akan mengerjakan apa, ya itu video. Ya. Kami ini seperti ilmu dan MPS ini kan untuk melihat apa yang kamu lakukan, ya, karena peran kami adalah mendampingi proyek sampai PHS digital. Ya. The way you present your PPT, ya, the way you present your presentation memang sudah bagus-bagus semua ya, personally ya, secara individu dari kelompok 1, kelompok urutan 2, yang sudah lebih pede dibandingkan Bil. pada saat kelas 10 ya. Meskipun mungkin kelas 10 mungkin tidak berkesempatan untuk menemui kalian, tapi saya yakin melihat kalian berbicara di depan ini sudah pede ya. Tinggal pemahaman komponen konsep ya, itu akan sangat bagus ya, karena kamu berbicara sudah bagus ya. Yang baik nanti kamu menjelaskan tentang komponen apa yang apa ini ya, progres kamu pada saat apa yang kamu lakukan pada alat tersebut ya. Dengan sangat bagus, kamu sudah punya modal, sudah berani, sudah pede ya. Nah ini nanti ditambah lagi kamu ngerti apa yang kamu lakukan dengan alat tersebut. Nah kan sangat bagus, tapi sudah punya modal itu tadi, berbicara sudah baik semuanya ya, sudah bagus semuanya. Sehingga memang ya kembali lagi memang selalu diingatkan di dalam kelas pada saat kamu menemui Bu Nada, kamu menemui Pak Dolo, kamu menemui Bu Dwi, kamu menemui Bu Desi, itu masukan-masukan itu dicatat ya. Ini tadi kemarin hari Jumat kelompok kalian ya yang menemui saya di lantai 2. Nah itu sudah ada yang kamu rubah-rubah ya. Memang antara latar belakang dengan tujuan ini kan harus match ya. Jadi latar belakang ini kalau Mas Sofai, Mas Sofai. sensor kebocoran gas ya. Latar belakang dibuatnya sensor, alat sensor kebocoran gas adalah banyak terjadi kebakaran dikarenakan kebocoran. Ini lebih jelas nih. Ini lebih jelas. Minimalisasi terjadinya kebakaran yang disebabkan oleh kebocoran gas. Ya, jadi latar belakang dan tujuan ini memang harus nyambung. Ya, kalau memang kalian mau memunculkan keduanya. Ya. Nanti formatnya berbeda. Jadi harus dilihat ya yang disampaikan oleh Pak Imron tadi ya. Untuk laporannya adalah apa? Jadi tentunya kan berbeda. Laporan kalian adalah PPT tapi yang memunculkan rencana proyek kalian yang berbeda. Dan nanti tidak terlepas dari konsultasi dengan beliau-beliau ya, dengan Pak Imron dan dengan nah, kemarin waktu menunggu saya sudah ada lembar kontrol konsultasi. Nah, di situ nanti ada Pak Anggora bisa melihat ya, kamu konsultasi dengan Bunada, apa yang dikonsultasikan, konsultasi dengan Budi, apa yang dikonsultasikan. Kemudian tidak hanya sekedar untuk memenuhi lembar konsultasi ya, tidak hanya sekedar supaya lembar kontrol konsultasi itu nampak penuh, tetapi memang ada perubahan ya, ada perubahan. Kalau memang kebetulan memang misalkan sudah konsultasi dengan saya tentang PPT, sudah
masing-masing ini sudah tidak terlalu nervous untuk berbicara di depan. Hanya tinggal pisau ini bisa sedikit ya. Kita juga sudah tidak yang sudah tampil ataupun yang belum tampil tidak kondusif ya, tidak berisik, tidak mengganggu temannya. Sangat berbeda pada saat di kelas tenaga yang nggak tampil itu berisik ya. Kalau di sini mereka ternyata kondisional ya, itu ya saya apresiasi. Terima kasih Pak saya. Baik, mungkin dari Bun atau boleh ada pertanyaan. Ya saya tambah sedikit ya. Jadi saya kira sama penjelasan saya baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2 ya, intinya kalian sudah menjelaskan. Tetapi masih banyak yang harus kalian pelajari untuk memahamkan. Karena namanya produktif tentu harus ada videonya. Cara kerjanya itu bagaimana? Kamu menyampaikan bla kita jelaskan terus opo gitu. Terus lagi kekompakan kalian itu akan teruji kalau ada bapak ibu guru yang bertanya. Saya tadi melihat Pak Anggoro bertanya, kemudian yang jawab antara satu dengan yang beda-beda. Kenapa beda-beda? Karena belum mengalami uji coba dari apa yang disampaikan. Harusnya ya sebuah praktek ya, namanya praktek itu kalau nyoba, setelah itu semua punya kesepakatan. Sehingga kalau ada pertanyaan, jawabannya sama. Kalau belum ada uji coba, belum paham apa yang akan disampaikan, apa yang akan dibuktikan itu dengan cara kerja kamu produktif. Sehingga kalau ada orang yang bertanya, ada 12 jawaban dia akan berbeda. Padahal semuanya harus satu sebenarnya. Ya, itulah yang perlu kalian pahami bahwa namanya proyek itu satu, harus paham semua cara kerjanya baik juga dari sisi manapun itu semua harus sama jawabannya. Jangan sampai saya bertanya jawabannya beda-beda, tapi alatnya kan satu, gitu loh ya. Cara kerjanya juga satu. Kenapa kok sampai jawabannya berbeda-beda untuk menjawab satu permasalahan? Ya, itulah perlunya namanya uji coba itu enggak. Hanya yang harus kamu lakukan adalah untuk minta konsultasi. Terus sebelum diselesaikan sama orang lain, kamu sudah melakukan sendiri. Oh ini jalan seperti ini. Kalau paham, ada pertanyaan sehingga bisa jawab dengan baik. Ya, saya kira itu aja. Jadi kalian sudah banyak perkembangannya baik, tinggal pemahamannya. Ya. Kemudian apa yang disampaikan itu tadi harus kamu paham benar gitu loh. Apalagi ini sebuah proyek ya, punya proyek itu ya harus orang melihat itu sampai jelas. Ini kan masih banyak kekurangan ya, terutama dari videonya, cara kerjanya belum ada. Itu aja. Mungkin dari Ibu Gaisha ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Iki luwih anu yo, luwih pendek. Tekok dhewe. Baik, mungkin dari audiens ada yang ditanyakan? Aku lak tak Pak satu. Tidak ada. Itu kurang tutup presentasi ini. Ya, wonten salah kurang kata punten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kabeh. Mari. Ini masalah lah. Sabar, dan ono salim-saliman mari.
Sik aja oke. Tenang Pak mari. Kok sing kotak lho aja sing bunder. Sing bunder moto. Lho Fardan lha apa arekku? Fardan lho. Bisa. Ci loro.